Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mizan, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu kajian bulanan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di rumah Allah, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Ustadz Najiullah, yang kami hormati sesepuh BSD Ustadz Ahmad Haji Sofawi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mizan. Pada malam hari ini insya Allah kita berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka kajian bulanan, sekaligus pada malam hari ini juga dalam rangka Maulid Nabi. Mudah-mudahan nanti materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Najiullah bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama buka kajian pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara pokok nanti ada beberapa sambutan yang sedianya nanti dari Ketua DKM dan pengurus DKM, pengurus RW, barangkali nanti ada yang mewakilinya. Namun sebelum kepada sambutan, kami memberikan kesempatan kepada Ustadz Ahmad Haji Safawi untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samina wa atona gufronaka robbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, lantunan kitab suci Al-Quran telah sama-sama dibacakan dan kita sebagai jamaah telah sama-sama mendengarkan. Mudah-mudahan baik yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kini tiba untuk mendengarkan sambutan dari yang terhormat Ketua DKM, yaitu Bapak Haji Wawan Sujawandi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Mukarram Bapak Kiai Haji Nazrullah dan juga asisten Bapak Kiai yaitu anaknya. Yang saya hormati Ketua RT baik dari RT 01 sampai 05 dan juga pengurus RW 12 sampai Indonesia. Yang saya hormati sepuh warga Indonesia terbaik Bapak Yusuf. Yang saya hormati juga Ketua Yayasan Al-Mizan Bapak Yayasan, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Mizan, rahmatullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mizan, yaitu untuk kajian bulanan, dan alhamdulillah pada bulan ini bertepatan dengan Maulid Nabi kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Kami atas nama pengurus IKM pertama mengucapkan terima kasih pada Pak Kiai Haji Nazrullah yang insyaallah akan memberikan materi. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disiapkan untuk acara ini. Mudah-mudahan Pak Kiai juga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Mizan yang memberikan untuk pelancaran acara ini, dari usaha apapun tenaganya dalam kesehatan acara ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Amin. Kami juga bersama pihak DKM mohon maaf apabila dalam perjalanannya untuk melayani bapak-bapak, ibu-ibu jemaah di masjid Al-Mizan ini banyak sekali kekurangan di sana sini. Kami atas nama pengurus sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekali lagi kami atas nama pengurus IKM mohon maaf apabila banyak kekurangan asli. Mungkin itu saja anggota dari kami. Mohon maaf bila kita berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Wawan Sujawandi yang telah memberikan sambutannya, yang intinya beliau insya Allah kedepannya akan ada kerja bakti lagi dan akan membenahi akses jalan ke makam. Mudah-mudahan dari bapak-bapak, ibu-ibu bisa nanti turut serta, khususnya untuk bapak-bapak bisa kerja bakti, dan untuk ibu-ibu barangkali nanti ada rezeki bisa memberikan konsumsi untuk berjalannya kerja bakti yang dimaksud. Baik, sebelum ke acara yang pokok nanti yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Najiullah, perkenalkan kami mengenalkan untuk beliau. Beliau alhamdulillah kegiatannya yaitu pengasuh Pondok Pesantren Al-Inabah Darunajah dan alamatnya di Kampung Rancasawah. Untuk tema malam ini sehubungan dengan Maulid Nabi, mengambil tema dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya, kita tingkatkan kualitas ibadah dan silaturahmi. Mari kita sama-sama mendengarkan uraian berikut yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam wa ikhtassahu bi syari'atin syam'atin mustamilatin 'ala hukmi wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa afdalul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Qala ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ila hadratil mukarramin wal muhtaраmin wal mu'azzamin, para alim ulama, para kesepuhan dan bagi sepuh, tokoh masyarakat, para hujjah, terkhusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mizan beserta segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Mizan, yang mudah-mudahan semuanya para kesepuhan, para alim ulama dan seluruh para kesepuhan dan hadir yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu nama para beliau, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan takut kami kepadanya, yang mudah-mudahan ditambahkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua RW dan juga bapak-bapak para ketua RT
kesempatan malam hari yang berbahagia dan di tempat yang mulia ini kita kumpul kembali bersama dan berwajah dalam kegiatan ta'lim rutin yang biasa dilaksanakan di ruangan Masjid Al-Mizan yang sama-sama kita muliakan ini. Sholawat beriring salam semoga tercurah limpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad yang kita sekalian tentu berharap telah mendapatkan syafaat umatnya di hari kiamat. Dan menurut riwayat yang masyhur bahwa beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, atau menurut satu riwayat jika dikaitkan dengan tahun Masehi kurang lebih tahunnya 571 Masehi atau 22 April 571 Masehi. Wallahu a'lam. Yang masyhur itu riwayatnya yang menerangkan tentang tahun gajah tadi, sehingga ibu-ibu biasanya kalau bulan Rabiul Awal kalau pengajian itu sihirnya juga sihir bulan Maulud atau bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal 12 Isnin lahir seorang putra pilihan Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Lahirnya Nabi di kota Mekah, kota yang masyhur di tahun gajah. Coba Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Bapaknya Nabi Sayyidi Abdullah, ibunya Nabi Siti Aminah. Sekali lagi, Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Udah mulai bisa, ada bakat jadi penyanyi dangdut. Menerangkan dalam syair tadi bahwa Rasulullah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal atau orang Serang biasa menyebutnya dengan bulan Mulud. Ya, bulan Mulud. Makanya kalau Mulud ya diulang-ulang ditambah huruf an, jadinya Muludan. Karena kegiatan yang biasa diulang-ulang itu di dalam bahasa Jawa Serang akan ditambahkan ditambahkan huruf an. Ya, kawin, bapak-bapak yang doyan kawin berulang-ulang disebut kawin. Kalau umpama malam Jumat ada yang rutin Yasin disebut Yasinan. Ngaji biasanya diulang-ulang tiap minggu, tiap bulan disebut pengajian gitu. Ada tambahan gitu. Sehingga mulut disebut terasa dengan muludan. Asluhu mauludun, karena isim maf'ul artinya yang dilahirkan. Maulud artinya Rasulullah itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini. Orang Serang manggilnya bulan Maulud, ya disingkat menjadi Mulud. Ya, kan ada doa juga bagi orang yang hamil tuh. Allahumma doa bagi yang hamil. Saya agak lupa soalnya saya belum pernah hamil. Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud
Ukhruj ayyuhal maulud, keluarlah wahai yang dilahirkan, bi qudratil malikil ma'bud, dengan kudrat iradatnya Tuhan yang disembah. Dihafalkan tubuh doa, saya doakan pulang dari sini ibu yang punya suami mentang kabeh. Yang punya suami, yang nggak punya suami jangan. Ini sekolah aku kelihatan dari jauh ibu masih muda. Biasanya gitu, kalau disuruh hamil ibu atau sudah tua, para kondangan kayak yang paling muda aja, dan nggak cukup sejak, ya, nah iya biasanya begitu, biar tampil cantik kayak remaja lagi katanya gitu. Iya, sampai bedaknya itu ditemplok sama MS glow, biar kelihatan glowing katanya. Anas udah di MS glow, lalu di SR12. Alis aja sekarang diceplok Pak. Gak ada istilah alis diukir itu udah zaman tahun 80-90. Ya kalau 80-90 alis itu diukir. Makanya kata Roma itu bukan alis berukir. Kalau sekarang bukan alis berceplok. Sekarang begitu ya Pak Haji. Iya. Ya muka perempuan itu kayak bahan bangunan sampai di pondasi. Mukanya di pondasi. Diapain? Pondasi apa pondesen? Udah begitu dikoblok. Iya, biar kelihatannya lebih mudah, kelihatannya lebih menarik. Ya, yang paling penting itu dilakukan ketika Anda tidur mau menemani suami di urusan kondangan, nggak perlu pakai kayak begitu pengen lihat orang. Suaminya dapat dosa dua, jadi suami ya membiarkan istrinya bersolek untuk dilihat laki-laki. Tapi kalau pengen pahalanya itu dia dengan bersolek, maka mau tidur. Makanya saya yakin bapak-bapak sekarang malam ini senang banget karena ibunya pengajian. Iya, lumayan sisa pengajian. Ya kita balik lagi bicara mulut dari Rahman. Jadi maulud itu yang dilahirkan, ada yang menyebutnya maulid, yang maulud ya siapa. Ya. Jadi umat Islam khususnya ya di Serang itu sudah menjadi kebiasaan memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, man adzama maulidikum syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memeriahkan kelahiranku, maka aku berikan syafaatnya syafaatku kepadanya di hari kiamat. Oleh karenanya kita berharap akan mendapatkan syafaat umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Allah. Karena mencintai Rasulullah sama dengan kita mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum.
Rasulullah, ikuti segala sunnah Rasulullah, senangi apa yang ada pada diri Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya Allah Ta'ala mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang hadir di sini mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat khutbah dari Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, dosa-dosa kita yang begitu banyak mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, dengan kita kumpul bersama dalam pengajian ini, sekaligus kita mengingat kelahirannya Rasulullah SAW, semata-mata bentuk rasa bahagia kita akan lahirnya Rasulullah SAW. Makanya peringatan Maulud itu harus dilandasi dengan rasa bahagia. Gak boleh ketika ada peringatan Maulud kita akhirnya jadi berantem. Ya, yang setuju ya memaksakan, yang tidak setuju juga tidak mau taat. Akhirnya kurang tetangga sama tetangga, udah wawan sampai tahun 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Iya. Kenapa? Karena dasarnya kita bahagia. Suami istri harus bahagia karena memperingati Maulud nih orang-orang kampung. Itu gak sedikit biaya yang mereka keluarkan untuk peringatan Maulud itu, Pak Haji. Kalau mauludan di kampung itu langsung subuh-subuh motor ditokak, mobil keluar, kebo keluar, motor keluar mengantar anak ke sekolah, mobil dikeluarin ribet ya, rumahnya lagi sibuk, ya kebo mau diambil. Nah, seringkali suami istri juga bertengkar karena melihat suaminya tuh rendah aja di rumah ngeringkel keluar jedul. Udah sih Pak, mau mulutan ngeringkel Pak, ini lu kayak jari rombeng. Gimana? Ini kan marah suami ya dikatain keluar jedul jari rombeng. Ibu sono kayak begitu. Ibu sini kok solehah kamu. Yang hadir di sini solehah. Tapi di masjid mah atau pulang nanti solehah. Oke. Bu, solehah ya, mudah-mudahan ya, suaminya soleh, istrinya tuklok ya, kayak laki-lakinya Romli, perempuannya laki-lakinya Hasan, perempuannya Hasanah, laki-lakinya Rodi, perempuannya Rodian. Sampai kalau laki-lakinya Sarbo, perempuannya kayaknya tahu banget di bawah Sarbo awal langsung. Iya. Ayo bilangnya ada di situ tuh, kalau lewat saya suka lihat Sarboa. Sarboa itu nama kue, Pak. Iya, nama kue, ada yang nyebutnya surabi, ada yang manggilnya serbabe. Iya, ada yang manggilnya sarboa. Makanya saya yakin nggak ada orang namanya sarboa. Jadi orang BSD nggak ada yang tersinggung ketika saya ngomong sarboa. Karena itu nama kue. Ya. Ya, nama kue tradisional itu macam-macam namanya, Pak. Bisa banyak. Jajan di lauk jamuk, kanda peludan, ya, gembleng, bugis, ya, apalagi itu, cocor, rengginang, ya, secuar, ya, kembang goyang, lempeyek. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimahullah, jadi dasarnya kita memperingati Maulid itu didorong rasa bahagia. Ini perintah dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya, surah Yunus ayat 58. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah yakni Islam, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah yakni Rasulullah Muhammad SAW, falyafrahu, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu berbahagialah kalian. Huwa khairun mimma yajma'un, bahagianya kita dengan adanya anugerah dari Allah dan lahirnya Rasulullah membawa rahmat bagi sekalian alam adalah lebih baik daripada apa yang kita kumpul-kumpulkan selama ini dari harta benda kita.
Jadi muludan pada malam ini bapaknya senang, ibunya bahagia malam ini, lebih baik dalam pandangan Allah daripada bapak usaha banting tulang peras keringat cari uang, cari duit, ngumpulin uang buat bikin rumah, ngumpulin uang buat beli kendaraan, ngumpulin uang buat beli emas, intan, permata, enggak ada apa-apanya dalam pandangan Allah dibandingkan malam ini dengan bapak dan ibu ceria, bahagia dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi senang aja Bapak Ibu, makanya ngaji tenang aja, nyantai. Ya, ngajinya sambil senang aja. Jangan ngaji tegang. Ibu ini menteri. Bapak-bapaknya kelihatannya sinis sama Ustaz. Oh, nggak selesai gitu. Makanya tenang aja, ngaji nggak bakalan jam 9 beres. Yang penting malam ini kita senang, ya pulang-pulang pada harmonis, udah nggak tambal bedak lagi, langsung aja tinggal siap, ya gas dan baik. Ya terus ngomong apa tadi? Jadi bahagia. Ya. Dasarnya kita memperingati Maulid itu adalah bahagia. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dipandang sempurna iman salah satu dari kalian sampai kalian mencintai aku lebih daripada mencintai harta benda kalian, lebih daripada mencintai keluarga kalian, anak-anak kalian, lebih daripada mencintai kedua orang tua kalian. Kita mencintai Rasul itu, posisinya cinta kita itu yang paling besar pertama kepada Allah. Harus kita letakkan cinta kita yang paling besar itu pertama kepada Allah. Ya, walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu hanya lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita yakin itu bentuk kasih sayang Allah untuk kita sekalian. Maka kita jangan pernah kurang-kurang mencintai Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan olehnya, yang dilarang juga olehnya kita jauhi sejauh-jauh. Nah, kemudian setelah cinta kita kepada Allah, maka cinta kita kepada Rasulullah yang kedua. Kita mencintai Rasul. Ya, kenapa? Karena Rasulullah itu mencintai kita. Kita mencintai Rasulullah karena Rasulullah mencintai kita. Coba, ketika beliau dilahirkan itu menurut satu riwayat, begitu dilahirkan beliau lepas dari rahim ibunya, yakni siapa namanya? Siti Aminah, ya, Aminah. Itu dalam keadaan Rasulullah yang masih bayi itu bersih tanpa ada setetes darah, dan juga beliau sudah dalam keadaan terhitam. Lalu dalam riwayat beliau langsung sujud. Dalam sujudnya itu beliau mengucap kalimat ummati, ummati, ummati 3 kali. Itu pertama beliau ada di dalam dunia. Ketika detik-detik akhir beliau akan meninggalkan dunia, ucapan yang terakhir juga apa? Ummati, ummati, ummati. Sallu, sallu, sallu. Jadi kalimat pertama yang diucapkan oleh Rasul adalah ummati. Kalimat terakhir pun ketika detik-detik akhir kehidupan beliau juga sempat mengucapkan ummati, ummati. Ini cerminan bahwa beliau sangat mencintai kita sebagai umatnya, dan kita pun wajib mencintai Rasul. Mencintai Rasulullah. Kalau kita tidak mencintai Rasulullah SAW, maka dipandang la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tetapi bila kita bicara tentang cinta, temanya apa itu? Ya, meraih cinta Allah dan Rasulullah, kalau nggak salah ya temanya kan. Ya, kita tingkatkan mutu keimanan, ketakwaan, dan juga silaturahmi kita terhadap sesama.
Maka cinta itu CINTA. Cerita indah tentang kita. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Nah, iya. Ada alamatul hub. Ada ciri-ciri orang yang mencinta. Ciri-ciri orang yang mencintai itu yang pertama adalah kasratu dzikrihi, akan banyak menyebut nama orang yang dicintainya, akan banyak mengingat-ingat nama orang yang dicintainya. Kalau ibu pertama dulu ketemu sama bapaknya, mantan pacar, pertama kenalan di bawah pohon ceri, namanya siapa? Midun. Nah, itu akan terbayang-bayang terus kan? Sampai tidak bisa tidur. Zaman dulu nggak ada handphone, Bu. Nggak bisa WA-an, nggak apalagi video call. Paling hanya bayangnya menggoda di pelupuk mata. Wahai engkau di sana sedang apa gerak? Aku di sini gelisah. Yang ada dalam pikiranku adalah bayangmu. Ya kan? Di bilik pembaringan ini aku tak bisa tidur sayang. Ya, itu zaman dulu saking kangennya gegemboran di jeruk gendong. Zaman dulu orang belum ada air. Itu apa? Alamatul hub namanya. Ciri orang yang mencinta. Sampai dulu itu ada artis yang namanya Dina Marian. Itu membawakan lagu judulnya Ada Dia. Ya kan? Di kulkas ada dia, ada kamu. Iya, di Meksiko ada kamu, ada kamu ya. Di kulkas ada kamu. Di Meksiko ongol-ongol gasmu, ya. Karena itu menggambarkan bayang-bayang orang yang kita cintai. Lo semuanya udah pengalaman yang disebut anak sekarang falling in love. Iya. Hati berbunga-bunga dicampur berdebar-debar. Ya kan, malas kita makan, malas kita bergerak, nyapu nggak mau, mandi aja nggak mau. Ibu-ibu dulu kayak gitu, bapak-bapak juga begitu. Ya, itu tanda-tanda kita demen kan? Tanda-tanda kita cinta sampai bapak-bapak itu difoto, kayak foto si cepat disimpan di dompet. Barang kena keringat basah. Iya, bawa kabel. Iya, kalau fotonya juga foto hitam putih, ya kan? Nah, zaman dulu foto hitam putih foto, ya. Lagunya siapa itu? Rati Purwasi. Ya, namanya lagu jadul. Waktu itu saya masih kecil, Pak. Jadi masih kecil itu mungkin masih bersih ya. Sekali dengar itu saya apa? Ya, alhamdulillah semenjak kecil saya punya kelebihan suka ngafal. Ya bukan lagi pamer. Saya ngaji di orang tua, banyak anak-anak ngaji. Itu kata orang tua saya, yo siapa yang hafal jurumiyah diupain. Saya belum sekolah SD, alhamdulillah jurumiyah sudah hafal. Dulu tuh kita jurumiyah matan bina, itu ya kita sorogan itu dikasih upah sama orang tua saya. Saya dikasih upah karena saya yang duluan hafal. Saya cepat hafal. Kalau dengar lagu plus ya itu sekali dengar langsung hafal. Ya, orang bilang tanah minta tongkat dan batu. Gitu kan ya, lagunya gitu kan? Iya. Itu sekali dengar hafal. Ya masih bersih. Gitu. Sampai lagu India paham juga enggak. Saya dengar apa aja paham jamaah gitu. Jamaah. Sekali dengar orang di rumah saya nggak punya TV, nggak punya radio, apalagi TV, nggak punya. Cuma dengar dari rumah tetangga. Saya dengar. Iya, itu ya karena masih bersih. Sampai sekarang itu masih keinget itu. Ya, payung hitam segala macam. Ya, masih ingat. Cuma yang diingat ya lagu-lagu lama, Pak. Lagu-lagu sekarang saya nggak tahu. Yang saya tahu itu apa itu? Yang saya tahu itu lagu-lagu sekarang itu ya goyang dobret, ayo rindu siapa
Rindu bojone wong. Ini juga bojone wong. Ya, pelakor itu. Iya. Terus lagu-lagu zaman sekarang itu kurang mutu lagu, enggak kayak lagu zaman dulu. Jadi bicara lagu namanya juga lagi senang. Ya, balik tapi ngomong apa tadi? Cinta, C-I-N-T-A. Ya, kalimat yang mengandung 5 huruf tapi penuh dengan ribuan masalah. Ya, cinta tak selamanya bahagia. Ya, nah cinta ini bikin merana. Dan cinta yang paling mulia adalah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Ini cinta yang suci, cinta yang tidak dibarengi dengan hawa nafsu. Kita mencintai Rasulullah lantaran Rasulullah itu cinta kepada kita. Kita letakkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ciri orang yang mencintai yang pertama akan kasratu dzikrihi, akan banyak mengingat dan menyebut nama orang yang kita cintai. Lalu kalau kita mencintai Rasul, dengan apa kita banyak-banyak menyebut namanya? Yaitu dengan baca sholawat, sehingga kata Rasul, aksiru sholatakum alayya fa inna sholatakum alayya nurun yaumal qiyamah. Perbanyaklah membaca sholawat kalian kepada aku, karena bacaan sholawat kalian kepadaku telah menjadi cahaya di hari kiamat. Yang cahaya ini menjadi sebuah bukti bahwa kita adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang wajib mendapatkan syafaat ummahnya di hari kiamat. Banyak-banyak sholawat. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang termulia yang ada bersamaku nanti di hari kiamat adalah kalian yang paling banyak baca sholawatnya kepada aku, kata Rasul. Maka banyaklah kita menyebut nama Rasul, banyaklah kita menyanjung Rasulullah melalui sholawat. Ya, tidak akan cukup kalimat yang kita tahu untuk menyanjung Rasulullah. Sanjungan kita kepada Rasulullah itu belum cukup dengan kebuktian dan apa yang ada pada diri Rasul. Contoh kita baca sholawat. Sekarang yang lagi viral itu sholawat apa yang ibu hafal? Sholawat Jibril ya. Sholawat Jibril yang gimana itu? Sallallahu ala Muhammad sallallahu engkaulah matahari dan engkaulah purnama penuh. Anta nurun fawqan nuri, engkaulah cahaya di atas cahaya. Tidak cukup kalimat yang kita punya untuk menyanjung diri Rasul. Contoh, anta samsun, engkau matahari, padahal Rasulullah itu lebih kuat cahayanya daripada matahari. Matahari gak ada apa-apanya dengan cahayanya Rasul. Sehingga Rasulullah itu diriwayatkan setiap kali ada di bawah terik matahari itu nggak ada bayangannya. Kenapa? Karena matahari itu kalah cahayanya dengan cahaya yang ada pada diri Rasul. Dan enggan matahari menyinari Rasul karena takut meledak di matahari.
Ya, cuma dengan kalimat apalagi kita menyanjung Rasulullah itu udah habis kalimat kita. Ya, kalimat yang kita punya itu gak cukup untuk menyanjung apa yang ada pada diri Rasul. Anta badrun, engkaulah purnama penuh. Itu pun sebetulnya Rasulullah lebih indah daripada purnama penuh. Cuma dengan kalimat apa lagi kita mau menyanjung Rasul? Udah habis kalimat kita udah. Ya, sehingga kalau umpama ada yang mengatakan jangan berlebih-lebihanlah menyanjung Rasulullah, itu juga kurang. Boro-boro berlebih-lebihan, kurang kalimat kita menyanjung Rasul. Bahkan ditutup dengan kalimat anta nurun fawqa, engkaulah cahaya di atas cahaya. Nggak ada cahaya yang dapat mengalahkan cahayanya Rasul. Matahari nggak bisa, bulan apalagi nggak bisa. Anta iksirun wa qoli, engkaulah engkaulah kayu, ibarat kayu yang menebak wangi. Kalau kayu di Indonesia ada kayu gaharu, itu mewangi jauh kalah kayu gaharu dengan bau wanginya Rasul. Rasul itu keringatnya wangi. Ya, ketika ada di kamar, ada di ruangan, itu dari jarak beberapa meter aroma keringatnya Rasulullah wangi, adem wangi nih. Minyak wangi yang merek malaikat subuh kan? Ada kan minyak wangi malaikat subuh itu. Cuma saya cari malaikat sore nggak ketemu. Ya, Pak Ustaz tahu ada waktu saya pulang pengajian ada jamaah tabligh tuh yang di masjid-masjid tuh. Ustaz buat kenang-kenangan katanya gitu. Ini apa? Minyak wangi Ustaz, namanya minyak wangi malaikat subuh. Oh, nanti saya cari yang malaikat sore ya. Dia ketawa. Adem baunya. Tapi Rasulullah lebih wangi, lebih ademnya daripada itu. Ya. Bahkan keringatnya jadi obat. Makanya Siti Aisyah disebut Humairah, mukanya putih kemerah-merahan. Itu barokah keringatnya Rasul. Ketika Rasulullah keringatan dielap sama Siti Aisyah. Lalu elapnya buat kebasuh mukanya Siti Aisyah. Sehingga Aisyah disebut Humairah, putih kemerah-merahan. Tuh, baktinya kepada suami ibu juga nanti pulang pengajian gelap tuh suami. Basuhin mukanya. Ya seminggu aja pemberon, tak jerawat boleh. Kadang-kadang Rasulullah mewangi anta iksirun wa ghalib, engkaulah ibarat kayu yang sangat mahal harganya. Ya. Itu habis pujian kita untuk Rasulullah belum cukup belum. Ya, maka kita sanjung Rasulullah. Dalam satu riwayat itu dalam berjanji aqdahal ma'ad wa lam tusibha alam fa waladatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ka'annahu al-badru fi tamami. Maka saatnya Aminah merasakan datangnya tanda-tanda akan melahirkan, walam tusibha alamuh, Aminah tidak merasakan sedikit pun rasa sakitnya melahirkan. Ajaibnya Rasulullah ketika dilahirkan, Aminah sepanjang hamil itu tidak merasakan payahnya hamil. Ketika melahirkan pun tidak merasakan payahnya melahirkan. Beda sama ibu-ibu istri-istri kita ini. Baru hamil 2 bulan aja berumah. Iya, bibirnya ngeler pengennya udah cepat udah ibu yang baru hamil ngidam, pengen yang seger-seger metis bengkuang. Iya, dekat suami senep. Iya, ada yang gitu. Lu jangan dekat suami, senep katanya. Pengok. Kan payah itu. Kelainan, ada perubahan hormon yang terjadi pada dirinya kan. Ada di kampung itu, kalau makan lagi hamil muda itu pengen makannya di pintu belakang rumah, hadapin kebun. Siang-siang sambil menghirup aroma tai garing. Pengennya kayak begitu, itu kan aneh. Iya kan, melihat suaminya cibang. Ya, itu siksaan. Tapi Aminah tidak merasakan itu. Ya biasa aja. Lah ibu-ibu kita ketika hamil perutnya udah buncit, jalan juga. Ya kan?
Boboyok ini dicengkang. Mau duduk, aduh. Bangun juga, aduh. Tidur miring, kabut sebelah. Ngedengkayang, nyocok di tenggorokan. Nah, ya, kesiksanya ibu-ibu hamil tua. Makanya tolong perhitungkan. Udah berapa? Apalagi sampai kalau tengkurap, nggak ada pantas-pantas saya. Ibu-ibu hamil tidur tengkurap, kayak kotak belendong. Nggak ada pantas-pantas. Aminah tidak merasakan kayak biasanya kayak nggak hamil. Sampai beliau detik-detik melahirkan tidak merasakan sakitnya karena tidak melahirkan. Kalau ibu melahirkan, coba. Saya masih kebayang sekarang itu karena beberapa kali saya ngadepin orang melahirkan. Gitu ya tuh. Saya masih kebayang. Iya bu. Ya. Jadi enggak tega lah melihat. Bapak bosan tahu di kampung itu entah kenapa saya ini bidan bukan, dokter bukan, mantri juga bukan. Tapi kalau ada orang melahirkan tengah malam gedorogan pintu, dia minta air, ini saya mau ngelahirin. Oh iya sih kata air mah banyak. Udah ada di itu juga ada. Iya, akhirnya saya bacain aja tuh. Iya sebisa-bisanya. Yang saya amal aja 40 yang dulu. Iya saya bacain aja. Ada kalanya diijabah, diminumkan, diborehin ke ini ke perutnya itu lain. Dari mungkin pengalaman ada yang diijabah itu akhirnya jadi apa keterusan. Setiap ada yang melahirin aja minta air ke sana. Tengah malam godrogan pintu. Kata saya lagi bikinnya menggebilang. Mulai kayak begini, saya tidur diganggu. Sampai suatu ketika mungkin saya lagi nggak diijabah waktu itu, lagi nggak diijabah Pak. Saya bikin air doa, kemudian malamnya dibikin air doa itu barang paginya suaminya nyusul lagi katanya belum lahir juga, tolong sih katanya didatengin ke sana. Saya juga bingung ya didatengin. Saya mesti ngapain? Iya, saya tuh. Iya. Akhirnya kata istri saya udah sih datengin aja kasihan. Ya karena minta didatengin setidaknya membantu ini apa ya semangat gitu ya, mensupport lah gitu. Iya coba dalam benak saya itu mau ngapain bisa. Kalau bidan melihat tahu pegang baterai apa gitu. Nah, kalau saya bukan bingung. Iya. Mana lagi puasa saya waktu itu. Puasa rojal. Akhirnya barang sampai sana, mana yang lahirin di dalam kamar katanya. Barang masuk ke kamar lagi mengangkat. Waduh, Pak. Dilihat. Dosa nggak dilihat. Depan gini. Aduh, kata saya, nah ini yang saya nggak mau kata saya kan. Ya biar dia lagi ngelahirin, tetap kalau kita melihat orang yang tetap dosa. Ya. Seperti gimana sih turun sih katanya gimana ya kata saya nggak dibawa aja ke bidan kata saya enggak lah katanya itu aja kata saya juga ngerti emang nggak ada biayanya iya akhirnya ya naluri ya saya tuh Allah Ta'ala ngasih petunjuk kan saya pegang ubun-ubunnya saya tiup Pak Allahumma lakasun semua kena ubun-ubunnya membantu nafas saya minta barokahnya doa buka puasa supaya dapat pembukaan ya bukan saya tiup kencang-kencangnya akhirnya saya minder keliling gelap saya Pak kunang-kunangan itu kalau saya lagi puasa niup segitu kencangnya buyar kali waduh saya mau pingsan kata saya itu pengalaman saya iya jadi sering itu sampai ada yang meredam saya tahu gitu waduh lah beneran pantas kata Roma itu hai manusia hormati ibumu yang meredam gitu ya Aminah tidak merasakan itu Bu waktu melahirkan Rasulullah itu tidak merasakan secara batiniahnya
Aminah dibidani oleh dua perempuan pilihan Allah, yakni Asia istrinya Firaun dan Maryam ibunya Nabi Isa. Sedangkan di zahiriyahnya beliau diurusi oleh Suwaibah. Siapa Suwaibah? Suwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Yang Abu Lahab sepanjang Aminah ini mengandung beliau berkorban. Kata Abu Lahab, udah Suwaibah, kamu gak usah urusin saya. Suwaibah ini budak perempuan, budaknya Abu Lahab. Sepanjang ipar saya tuh lagi hamil, urusi dia, bantu kebutuhannya. Kalau perlu biaya, biar saya yang biayain. Itu Abu Lahab. Sampai detik-detik Aminah melahirkan, itu Suwaibah sibuk begitu lahir. Ternyata dilihat bayi laki-laki yang begitu tampan dan bercahaya. Fawaladatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam ka'annahu badru fi tamami. Aminah melahirkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Laksana kanjeng Nabi itu bulan purnama yang begitu indah cahayanya. Lari Suwaibah nyusul Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, lagi tawaf. Abdul Muthalib udah tawaf di Ka'bah. Ya, lalu disusul bahwa Aminah telah melahirkan apalagi bayi laki-laki, senang luar biasa. Langsung Abdul Muthalib pulang, begitu dilihat kaget. Cahaya yang timbul dari jisimnya Rasul tembus ke langit-langit, tembus ke atap, tembus ke langit. Ditutup oleh Abdul Muthalib takut ketahuan orang dengki, tapi enggak ketutup. Tutup itu tembus cahaya itu. Lalu Suwaibah lari ke Abu Lahab. Ya, Tuan Abu Lahab, iparmu sekarang sudah melahirkan. Udah melahirkan, betul. Apa bayinya? Laki-laki. Oh, bahagia Abu Lahab. Keponakan saya lahir laki-laki. Wahai Suwaibah, hari ini aku bahagia luar biasa. Karena kebahagiaanku itu, maka engkau wahai Suwaibah, aku merdekakan sekarang juga tidak lagi menjadi seorang hamba saya. Jadi Suwaibah itu dimerdekakan karena senangnya Abu Lahab atas lahirnya keponakan laki-laki bernama Muhammad. Sehingga sampai sekarang menurut satu riwayat Abu Lahab itu di alam kubur mendapatkan keringanan dari siksa ketika ketemu di hari Senin. Karena di hari Senin itu dalam hidupnya pernah merasa bahagia karena kelahirannya Rasulullah. Maka ibu yang bahagia, bapak-bapak yang bahagia malam ini, saya yakin di alam kuburnya tidak mendapat siksa sama sekali. Kalau nggak percaya jajal mati di jajal. Kalau dapat siksa WA ke saya. Itu Abu Lahab yang non-muslim, yang kafir. Walaupun Abu Lahab ini ketika Rasulullah dewasa, dialah orang yang paling menentang dakwahnya Rasulullah. Tapi tetap di alam kuburnya setiap hari Senin dapat keringat karena pernah bahagia. Maka karena itu peringatan Maulid itu landasannya adalah kebahagiaan, kebungaan, kesenangan. Ya, tanda cinta kita kepada Rasulullah. Ya, kita sanjung Rasulullah dengan sholawat-sholawat tadi. Makanya perbanyak tuh hafalan sholawatnya dulu. Ya, dipakai buat pengajian, sebelum pengajian sholawatan. Ya, biar jangan sepi. Daripada mau pengajian ibu-ibu disuruh ngomongin orang. Iya, ibu-ibu soal pengajian itu pusat nama apa sih? Asal kemana sih? Pendatang. Itu kan dia berbuat. Iya, masih ini selawatan. Ya, selawat Jibril atau selawat kapak ya. Gitu tandanya kita cinta Rasulullah. Karena alamatul hub, tanda rasa cinta itu kasratu dzikrihi, akan banyak menyebut nama orang yang kita cintai. Ya Bu ya, kita cinta Rasulullah, maka kita banyak menyebut nama Rasul dalam sholawat kita. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan man shalla alaiya kulla yawmin wa lailatin 500 marrah lam yusibhu faqdun abada. Siapa yang membaca sholawat kepadaku setiap satu hari satu malam tidak kurang dari 500 kali, maka dia tidak akan pernah terkena sifat fakir untuk selamanya. Bapak-bapak pengen semua kebutuhannya terpenuhi, amalannya baca sholawat 500 kali sehari semalam. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ibu-ibu, ini ibu-ibu yang paling rumsing kalau nggak punya uang. Ya, makanya baca sholawatnya yang kenceng 500 kali sehari semalam. Saya yakin dompet ibu nggak basah, nggak kering-kering, basah terus. Dicuci nggak pernah dijemur. Ya, itu baca sholawat 500 kali, tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu alamatul hub yang kedua adalah itsba'u ala
ma jami'i af'alihi wa aqwalihi. Ya, jadi alamat atau ciri-ciri cinta kita kepada orang yang kita cintai akan selalu mengikuti apa-apa saja yang dilakukan oleh orang yang kita cintai. Contoh meniru apa yang menjadi kebiasaannya orang yang kita cintai itu alamatul hub. Nah, banyak orang yang ngefans ke Rhoma Irama dulu, sehingga yang rambutnya lurus pun dikritik. Pengen kayak Rhoma, iya kan? Suaranya biasa, tapi sengaja dibikin-bikin kayak Rhoma. Sungguh telah. Ya, assalamualaikum. Kenapa? Karena ngefans, ya kan? Lalu ada anak-anak itu yang ngefans sama Michael Jackson, jalannya juga kayak Michael Jackson. Ikut-ikutan Michael Jackson. Ya. Dulu ibu-ibu ada yang senang sama sinetron Lady of the Pool. Ya, sinetron dari Filipina. Pemerannya punya potongan rambut yang pendek kayak Demi Moore. Itu ibu-ibu rombongan potongan rambutnya pendek kayak Lady of the Pool. Kenapa? Karena rasa cinta, itbah, ngikutin, ya. Dulu anak-anak itu yang saya kondang juga, itu saya turun dari mobil pada salam ngaji katanya, ada salah satu anak yang salaman ke saya rambutnya kuning kayak malam kuda. Kata saya, ini rambutnya kuning, iya kan ngaji, Raffi Ahmad. Ternyata dia ngefans sama Raffi Ahmad. Tahun berapa tuh Raffi Ahmad rambutnya kuning itu? Iya, kata saya, Raffi Ahmad rambutnya kuning, mukanya putih bersih melong. Lah kamu rambutnya kuning, lainnya buang. Kata saya. Iya, suka ngaji bisa aja katanya gitu. Ya, karena ngefans, ya maklumin aja karena ngefans, ya, karena ngefans. Pokoknya begitulah. Biasanya karena orang yang senang itu biasanya akan ikut-ikutan dengan gaya dan apa yang dilakukan oleh yang disenangi, sampai kemudian ada baju tersalju, ya kan, ada baju Ashanti, ada baju Syahrini, ya kan Bu ya? Iya, ada baju Cinderella dan lain sebagainya itu. Kenapa? Karena memang lah kita ngefans sama Rasul, idola kita minat dunia ilal akhir itu tidak lain adalah Rasulullah. Maka ikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasul sebagai sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan segala sunnahku, berarti dia mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku maka ia telah bersamaku di alam surga. Ikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya Rasul. Ya, kalau Rasulullah itu suka Senin Kemis puasa, ya kita ikuti puasa Senin Kemis. Walaupun zaman sekarang tuh puasa itu sulit, luar biasa mau puasa sunnah. Terutama para ustadz itu susah mau puasa bulan mulut. Orang baik. Iya, mau puasa itu susah. Lagi nggak puasa menggadai ngajak bacakan. Lagi puasa sama ustadz jadi udah sebelum doa di rumah ngapain? Bacakan. Iya, lagi puasa begini nggak puasa menggadai ngajak bacakan. Iya, lagi puasa lagi ada yang undang itu katanya nerima tamu calon desa lamaran. Iya datang ya Pak Ustadz, iya sih, nanti kasih sambutan ya Pak Ustadz, iya sih. Udah sambutan udah doa suruh prasmanan lagi. Ternyata mau puasa sunnah itu yang paling gede godaannya para ustadz. Ustadz sekarang itu gemuk-gemuk, gendut-gendut. Wah, kan baik. Iya, karena umatnya kalau selamatan itu pada makan-makan, beda dengan umat-umat dulu. Nabi-nabi terdahulu itu kalau syukuran itu selalu puasa syukurannya. Nabi Musa beliau bersyukur karena selamat dari Fir'aun, dari bicara Fir'aun. Beliau bersyukur puasa Asyura. Iya kan? Iya. Rasulullah itu bersyukur dan dilahirkan hari Senin. Puasa beliau hari Senin karena bersyukur. Nah kita umatnya namun syukuran dibacakan. Baik cocok barangnya boleh baru. Iya makanya nak syukuran apa baik bikin rumah, alhamdulillah syukuran puasa bikin rumah udah jadi membangun, alhamdulillah mudah-mudahan barokah, ujung-ujungnya apa? Makan keras makan pulang-pulang dikasih berapa? Barokah, mereka seneng aja.
Iya gitu. Ya cuma mau puasa itu, iya luar biasa ininya apa namanya godaannya itu luar biasa mau puasa. Ada ketika suruh berdoa, puasa harus berdoa, puasa langsung aja makan. Enggak kata saya, ya jangan aja yang lain. Kata yang lain udah kalau puasanya nggak makan jangan makan semuanya. Nah kalau saya cerita lagi puasa, kan puasa sunnah sama makruh Bapak Ibu, kita dongeng-dongeng cerita sama orang itu makruh. Saya mau puasa, saya lagi puasa, kata gitu. Nggak usah ya, saya mau dibungkusin aja. Batik. Iya. Makruh hukumnya kita lagi puasa sunnah cerita-cerita ke orang tuh takutnya jadi ya. Kalau udah dia udah tidak apa-apa puasa sunnah. Ya gitu. Nah sedangkan tidak boleh, tidak harus makan prasmanan. Akhirnya saya merenung Pak, merenung sejenak. Ini puasa sunnah saya. Prasmanan juga sunnah. Sunnahnya menghadiri walimah itu makan kan? Makan dan minum apa yang disuguhkan oleh orang yang sedang punya walimah. Wah ini kata saya dua-duanya sunnah ini. Kalau puasa sunnah perutnya lapar. Kalau prasmanan sunnah otaknya warm. Wah kalau saya makan aja lah. Sama-sama dapat sunnah. Dasarnya doyan makan gitu. Lalu ada yang nanya, Ustaz pahalanya gedean mana? Antara dua kan sunnah ya? Puasa sunnah, makan juga sunnah di walimah. Lah kalau urusan pahala mah afdalul a'mal ahmazuha. Seutama-utamanya amal itu terletak pada tingkat kesulitannya kita melaksanakan amal tadi. Puasa dengan prasmanan itu sulit yang mana? Ya sulit puasa tentu pahalanya gede puasa. Jadi puasa kalau bicara pahala mah gitu. Ya Bu. Kita niatkan puasa ya umpama puasa Senin Kamis. Kalau nggak Senin Kamis puasa Nabi Daud. Apalagi puasa Nabi Daud. Ya puasa Nabi Idris puasa Nabi Idris. Nabi Idris mah nggak ada liburnya puasanya. Iya Nabi Daud ya kita nggak kuat Senin Kamis saja nggak kuat. Iya ada puasa Ramadan jelang-jelang kalender Puasa Ramadan udah dapat 1 hari dulu 29 hari lagi. 2 hari dulu 28 hari lagi. Tandanya itu Ramadan nggak suka sama dia. Ya kayak gitu. Jadi kita tuh kalau betul mencintai Rasul ikuti segala sunnah dan makruhnya. Apa saja? Itu tadi contohnya puasa, tahajud, duha dan sebagainya. Apa-apa yang sunnah kita laksanakan baik yang terkait dengan ibadah makhdhar atau ibadah ghair makhdhar, karena setiap ibadah yang wajib biasanya akan diiringi sesuatu yang sunnah. Kalau ada mandi wajib pasti ada mandi sunnah plus ada sunnahnya mandi. Kalau ada wudu wajib pasti ada wudu sunnah plus sunnahnya wudu. Kalau ada sholat wajib pasti ada sholat plus sunnahnya sholat. Itu deh. Laksanakan semua sunnahnya. Kalau mau dibahas malam ini tentang sunnah nggak akan selesai sampai belum subuh. Makanya ibu-ibu dari tadi melotot dengan saya. Makanya segera beres ya. Kemudian yang ketiga, orang yang mencintai itu harus ada pengorbanan. Alamatul hub itu mau berkorban. Ya, karena cinta itu berkorban. Demi cintaku padamu, ku ikut dengan apa kepanasan gue. Ya kan? Karena andai laut dan pantai itu dipisahkan, namun cintaku kepadamu tak akan pernah tergoyah. Laut kan ku daki, gunung kan ku seberangi. Laut kan gunung kan ku daki, laut kan ku seberangi demi meraih cintaku padamu sayang. Oh my God. Ya. Nah itu kan sampai bulan madu aja ke langit biru. Nah itu kan pengorbanan. Manakala kita mencintai seseorang harus kita berkorban. Iya. Bapak-bapak sampai pada berdiri dulu mah waktu bujangan gagah-gagah kayak Arjuna. Iya, sekarang juga masih sisanya. Iya, tapi karena dia berkorban pemanasan tiap hari, banting tulang peras keringat demi cintanya kepada keluarga,
sampai orang tua pada peot kayak begini itu pengorbanan cinta. Ya, ibu-ibu waktu gadis lihat dia kandau lewat. Ya lagi gadis mah, ya bu ya, nyari yang belina lewat. Daripada sekarang itu, iya tinggal sisa sih, ya namanya sisa maka banyak. Ya, pada melurut kami. Itu kenapa? Pengorbanan cinta, ngelahirin berkali-kali, netein sampai ngelewet. Ya Allah, berkorban itu pengorbanan cinta. Nggak apa-apa, nggak cantik lagi, nggak apa-apa, nggak ganteng lagi. Yang penting anak-anak pada sehat. Bu, kalau kita bicara cinta itu, saya tanya, ibu lebih cinta, lebih sayang anak, apa lebih cinta, lebih sayang suami? Halo? Kerok jawabnya. Itu kalau nggak ada bapak-bapak, itu agresif itu. Apa tadi pertanyaan saya? Apa lebih cinta dan sayang suami? Apa lebih cinta dan sayang anak? Coba. Harus ada yang lebih dong. Cinta suami. Terus GR bapak-bapak. Iya. Yang lain kepada diem aja. Nah, jadi kalau boleh jujur saya sampaikan, kita ini sebagai istri, ibu, atau kita sebagai suami harus lebih cinta pasangan kita daripada ke anak kita. Ya, anak tentu kita sayang, tentu kita cinta kepada mereka. Tapi sebesar apapun cinta kita kepada anak, sebesar apapun sayang kita kepada anak, pada saatnya mereka pergi meninggalkan kita. Ya, yang perempuan dibawa sama suaminya, yang laki-laki ya juga pergi sama istrinya. Mau jalan-jalan aja nggak bilang-bilang sama orang tua. Tapi kalau orang tua mau jalan-jalan tuh ingat aja sama anak. Mau ikut enggak, mau ini enggak gitu. Tapi anak ketika mau jalan-jalan bilang-bilang itu kan aja mendelik-mendelik kok. Ribet, nggak usah mampu sih kok. Nah, ketika mereka pada pergi, tinggallah berdua pencengah berdua. Ya, tinggal berdua akhirnya iya ya. Anak apalagi sedikit, kita punya anak banyak, akhirnya ujung-ujungnya berdua lagi. Ya kan? Menua bersama sing-siji bengek. Sing-siji meter. Tinggal berdua. Kalau kita kurang rasa cinta dan sayang kita kepada pasangan kita, lalu sama siapa lagi? Gitu. Tuh bapak-bapak harus cinta sama istri, jangan pernah berkurang cinta bapak dari semenjak pertama bertemu sampai punya cucu. Ya kan? Itu. Karena nanti pada saatnya tinggal berdua. Ya yang kita harapkan siapa? Makanya bapak-bapak kalau usianya udah 60 tahun ke atas itu timbul kayak anak kecil lagi. Pengennya didampingin aja sama istri. Ya istri keluar bentar dia beli sayur, ntar pulang-pulang mengambek suaminya. Ribet cuma mama. Itu kenapa? Karena sama siapa lagi? Ya kan? Sementara istrinya ketika masih muda sibuk ngurusin anak-anak udah gede, pengen dong kayak orang-orang OTW. Iya, karena udah istilahnya orang kampung bilang udah belega itu nggak punya anak kecil. Lagi dulu aja sibuk, ini baru gede dikit udah ada adiknya lagi kan. Sekarang udah pada gede, pengen dong kayak orang-orang kumpul di taman bunga naik sepeda listrik. Sementara suami udah nggak pengen kemana-mana. Iya. Saya pernah tuh, ya, sampaikan kepada ibu-ibu, kata ibu-ibu, nanti majelis taklim kita mau ngadain ziarah, ya religi, kata saya gitu. Ayo ibu-ibu ikut diajak suaminya masing-masing, kata saya biar enak. Kalau bapak-bapaknya pada ikut tuh
tugas saya jadi ringan kan. Ada yang ngawasin. Ya, karena udah ada suaminya kan. Kalau nggak ada suaminya, apalagi cakep, waduh, bahaya. Nah, kata si ibu, bosan, susah. Iya, diajak ke sini nggak mau, diajak ke sana nggak mau, tinggal juga nggak mau. Mana bosan? Nah itu ada kayak gitu, karena wajar bu, karena suami itu udah capek badannya, bekas kerja banting tulang dulu. Sekarang udah pengen di rumah istirahat, pengen ditemenin istri. Cuma sayangnya istrinya juga pengen jalan-jalan dulu. Ya, nah ini adalah ujian dan cobaan. Terus bapak-bapak ibu jangan mendelik kemana pokoknya rata-rata begitu. Ya, jadi harus saling mengerti. Kalau udah tinggal berdua kayak begitu, ingat tugas suami. Suami itu punya kewajiban banyak. Semenjak nyuci kewajibannya suami. Kemudian masak kewajiban suami. Lalu nyetrika kewajiban suami. Semuanya kewajiban suami. Ya, semuanya tugas suami itu kewajiban. Jadi daripada bengong di rumah, apa aja dikerjain. Ya, jalan nih dari masjid sampai ke rumah. Sapuin. Kalau tangannya masih nyapuin jalan. Bukan orang daripada di rumah kan, waktu masih mending keluar keringat. Apa jadi dilakukan? Karena memang kalau untuk keluarga semuanya kewajiban suami pak. Nyuci, nyetrika, masak, ngomong anak. Kalau cucu mah enggak kan, cucu mah ada bapaknya. Tapi paling sayang biasanya sama cucu ya. Iya, kemudian apa aja lah pokoknya pekerjaan rumah tangga sampai kalau netekin bisa, nyusuin bisa, itu semua kewajiban para suami. Coba dipencet-pencet gak keluar. Nah, yang keluar punya istrinya ya istrinya. Makanya istri ketika nyusuin anak itu pahalanya gede setiap satu tetes air susu yang dikeluarkan untuk bayinya, untuk anaknya Allah Ta'ala hapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Biar habis netekin aja. Biar habis dosanya, jangan berhenti. Netekin. Iya, makanya saya doain hamil lagi. Kok semuanya tugasnya bapak-bapak, tugasnya suami, tugas istri apa? Gitu kan? Iya, kewajiban istri apa? Kewajiban istri cuma satu, taat sama suami. Kalau kata suami nyuci, ya nyuci. Kata suami masak, karena kewajibannya satu, harus taat sama suami. Almar'atu idza shalat khamsaha wa shamat sahwaha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat al-jannata min ayyi saat. Katanya gitu. Perempuan itu habis sholat 5 waktunya ditinggalkan, puasa Ramadan ditinggalkan, lalu menjaga auratnya ditutup dengan rapat, wa ata'at zawjaha, taat terhadap suaminya, maka dakhalat al-jannata min ayyi saat. Masuklah dia ke dalam surga dari pintu sebelah manapun diperbolehkan. Itu taat buat suami. Iya, kata suami ke warung. Iya. Jadi yang saya sampaikan secara lengkap Bapak Ibu ya, karena mumpung hadir bapak-bapaknya ada, ibu-ibunya ada. Kalau pengajiannya pengajian ibu-ibu mungkin saya sampaikan cukup bahwa ibu-ibu punya kewajiban taat terhadap suami itu saja. Tapi karena bapak-bapak hadir, ya saya sampaikan juga bahwa semuanya adalah tugasnya suami. Ya, akhirnya saling mengerti aja. Awas jangan bertengkar pulang dari sini. Iya. Ya, tugas suami banyak, istri cuma satu tugasnya, taat sama suami. Apa yang diperintahkan suami harus dituruti, ditaati. Ya bu. Masak bu. Tengah malam bikin kopi, sambil ngantuk gitu. Iya. Gak ada gulanya bang, kasih kecap aja. Orang suaminya bilang pakai kecap, kasih kecap. Pakai kecap kan pasangannya saus, kasih saus sekali ya. Ya. Bapak Ibu hadir sekalian rahimakumullah. Jadi alamatul hub itu kita akan mengikuti apa yang kita cintai.
kita mencintai Rasulullah, maka kita mengikuti langkah Rasulullah dan juga kita harus berkorban untuk Rasulullah, berkorban untuk agamanya Allah. Kita berkorban untuk Rasulullah. Pada malam ini kita melaksanakan pengajian sampai kita pun juga memperingati Maulid. Ini adalah pengorbanan kita. Mungkin biasanya jam segini bapak udah banyak yang tidur. Jam segini ibu udah pada istirahat. Tapi sekarang jemper-jemper juga ditahan ya Bu ya. Pengen selonjor dari tadi tuh dicuak kali aja dan kulit bandingan pengen selonjor. Malu apa bosan itu pengorbanan sampai mengeluarkan sedekah berupa infak dan lain sebagainya untuk kegiatan ini. Ini pengorbanan kita mata sedekah dirham fi maulidi pada anna mata sedekah jabala qutin min dhabi. Siapa yang bersedekah pada maulid 1 dirham saja, maka ia mempunyai pahala laksana ia bersedekah jabal Uhud terbuat dari emas. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan pernah kita mengurangi rasa cinta kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan cinta kita pun juga dibalas oleh Allah dan Rasulullah. Kata beliau, man arada an yuhibbahullahu ta'ala fa'alaihi bisidqil hadis wa ada'il amanah wa an la yu'addi jarahu. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, fa'alaihi bisidqil hadis, maka wajib baginya untuk benar dalam perkataan, jangan pernah dusta, jangan pernah bohong. Apa yang kita ucapkan melalui lisan kita harus sama dengan apa yang kita ucapkan melalui hati kita. Kemudian wa ada'il amanah, sampaikan apa yang menjadi amanat kita. Begitu banyak amanat yang dibebankan kepada kita. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan. Aku bebankan amanat terhadap langit, bumi dan gunung, mereka enggan untuk mengemban amanat dan merasa kesulitan, tapi manusia menyanggupi mengemban amanat itu, dan kita harus melaksanakan amanat itu. Di antaranya perintah yang wajib dari Allah seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, ibadah haji dan lain sebagainya, bahkan keluarga, harta benda, jabatan, semuanya amanat yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kita tasarrufkan, kita laksanakan amanat itu dengan baik. Yang terakhir, supaya kita dicintai oleh Allah, alla yu'addi jarahu, jangan sampai kita menyakiti tetangga kita lebih. Makanya dengan peringatan Maulid ini, mari kita tumbuhkan rasa sayang kita, cinta kita kepada sesama muslim, terutama dengan tetangga-tetangga kita. Beruntung orang yang hidup di tengah tetangga, karena tetangga banyak manfaat. Manis tahaffa bil jiran fasil manafi, siapa yang menyanyiakan tetangganya maka ia akan rugi di dalam hal manfaatnya bertetangga. Tetangga kita adalah saudara kita yang terdekat. Jangan pernah menyakiti hati tetangga. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'addi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka jangan sekali-kali sakiti tetangganya. Pererat tali silaturahmi antar ukhuwah Islamnya kita, antara sesama muslim, antara saudara kita sesama muslim, agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan, kesalahan, bahkan kekurangan. Langsung doa. Sebelum ditutup dengan salam, sejenak kita berdoa bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sa'adatina sahbi sayyidina Rasulullah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdi wa fi ni'am wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina min jami'il ahwal wal afat wa naqdina nabiyina min jami'il hajat wa tahibna min jami'is sayyi'at wa tarfa'na wa yartaji min Allah rahmatah walhamdulillahi rabbil alamin.
وأعن ألسنتنا في مدح ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يستشفع بها الخلائق فترحمها اللهم إنا قد حضرنا على مولد نبيك الكريم فأفد علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نتوسل إليك بك المختار وآل الأوهار وأصحاب الأحياء كفر عن الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من بسم عمل في الأعمال والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو والغفار يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 دعواهم فيها سبحان الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian kajian telah sama-sama disampaikan dan kita sebagai jemaah telah sama-sama untuk mendengarkannya. Kami dari pengurus PKM mengucapkan terima kasih kepada para hadirin bapak-bapak